Kabut tipis menyelimuti lereng Gunung Salak sore itu. Hutan lebat tampak seperti lautan hijau yang diselimuti misteri. Suara burung hantu bersahut-sahutan, menandakan bahwa malam segera turun. Di sebuah warung kecil di kaki gunung, beberapa penduduk berkumpul, berbicara lirih tentang kisah lama yang masih membekas di hati mereka. Kalau malam, jangan pernah berjalan sendirian di jalur atas, kata seorang pria tua bernama Pak Darsa, pemilik warung. Tangannya gemetar saat menuangkan kopi ke cangkir kaleng. Banyak yang bilang, masih ada pramugari yang gentayangan di sana. Seorang pemuda bernama Arman, pendaki sekaligus penulis kisah mistis, mendengar cerita itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia memang sudah lama mengincar Gunung Salak sebagai bahan tulisan barunya. Tidak hanya karena jalurnya terkenal sulit, tapi juga karena cerita-cerita seram yang terus hidup di sekitar gunung. Pramugari, maksudnya korban kecelakaan Sukhoi dulu, Pak? Tanya Arman dengan nada setengah tak percaya. Pak Darsa mengangguk pelan, matanya menatap kosong ke arah puncak gunung yang tertutup kabut. Iya, waktu pesawat itu jatuh, katanya banyak jasad yang tidak utuh ditemukan. Ada yang bilang, ada arwah pramugari yang sampai sekarang masih mencari penumpang terakhirnya. Kalau kau dengar suara ketukan di tengah malam, hati-hati. Itu dia yang datang mengetuk, bukan pintu rumah, tapi pintu jiwamu. Hening sejenak, angin berdesir membuat dedaunan bergetar. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi rasa penasaran justru semakin besar. Ia menyalakan rokok, menatap jauh ke arah hutan. Dalam hati, ia bertekad untuk naik besok pagi bersama dua temannya, Bayu, seorang fotografer, dan Rani, seorang vlogger yang sering ikut ekspedisi misteri. Malam itu, mereka menginap di rumah singgah sederhana. Namun, sebelum tidur, Arman bermimpi aneh. Ia berada di dalam kabin pesawat yang hening. Semua kursi kosong, lampu temaram menyala redup. Tiba-tiba, dari ujung lorong, muncul seorang wanita berseragam pramugari. Wajahnya pucat, bibirnya tersenyum tipis. Ia berjalan perlahan ke arahnya, sepatu hak tingginya berbunyi tok, 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 menghantam lantai kabin. Arman terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya memburu. Jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Dari luar, terdengar suara ketukan samar. Tok, 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 seperti seseorang mengetuk jendela kayu. Ia memberanikan diri mengintip, tapi tak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang mengambang di halaman. Pagi hari, Arman, Bayu, dan Rani memulai pendakian. Udara masih lembab, tanah becek karena hujan semalam. Jalur pendakian menanjak, dipenuhi pepohonan besar yang membuat cahaya matahari hanya bisa masuk samar-samar. Serius nih, men, kita naik ke jalur angker itu? Tanya Rani sambil menyalakan kamera vlognya. Suaranya terdengar ceria, meski ada nada gugup. Arman hanya tersenyum tipis. Justru itu yang bikin menarik. Kita cari kisah asli dari tempatnya langsung. Bayu yang sibuk dengan kamera DSLR ikut menimpali. Kalau ada hantu beneran, jangan lupa senyum ya, Ran. Biar masuk frame. Mereka bertiga tertawa, meski dalam hati masing-masing terselip kegelisahan. Menjelang sore, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jalur pendakian menjadi lebih sunyi, hanya ada suara langkah kaki mereka di tanah basah. Tiba-tiba, Arman berhenti. Dengar nggak? Bisiknya. Mereka diam. Dari kejauhan, terdengar suara seperti langkah sepatu hak tinggi. Tok, 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 berirama. Padahal jelas-jelas mereka sedang berada di tengah hutan yang penuh lumpur. Rani menelan ludah. Itu, bukan suara kita, kan? Bayu mencoba menenangkan, meski wajahnya ikut pucat. Mungkin suara batang kayu jatuh. Namun suara itu semakin jelas, semakin dekat, seolah mengikuti mereka dari belakang. Bayu memberanikan diri menoleh sambil menyorotkan senter.
Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut pekat yang menutupi pandangan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah cepat, tapi suara langkah itu tetap mengikuti. Hingga akhirnya, dari kejauhan, samar-samar terlihat bayangan seorang wanita. Ia mengenakan seragam pramugari berwarna biru, rambutnya terurai, dan wajahnya menunduk. "Gila, lu pada lihat nggak?" bisik Bayu gemetar. Wanita itu berdiri di antara pepohonan, diam menatap mereka. Saat kabut menipis sedikit, wajahnya terlihat lebih jelas, kulitnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum kaku. Dari sisi pelipis, ada darah mengalir tipis. Rani berteriak kecil, hampir menjatuhkan kameranya. "Astaga, itu beneran pramugari. Kita turun aja, men." Namun Arman malah terpaku. Ada sesuatu dalam tatapan pramugari itu yang membuatnya seolah dipanggil. Seakan-akan wanita itu bukan sekadar hantu, tapi seseorang yang masih terjebak, meminta untuk ditemui. Bayu menarik lengannya. "Men, jangan bengong. Itu bukan manusia." Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar di balik kabut. Suara itu begitu dekat, seolah berputar-putar di sekitar mereka. Arman merasa jantungnya berdegup kencang, langkahnya semakin berat, dan matanya seakan digiring untuk terus menatap sosok itu. Wanita pramugari itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah lebih dalam hutan. Suaranya terdengar seperti bisikan terputus-putus. "Naiklah, ikut aku." Angin berhembus kencang, membuat kabut semakin tebal. Sosok pramugari itu perlahan menghilang, hanya menyisakan aroma wangi menyengat seperti parfum kabin pesawat. Mereka bertiga berdiri kaku. Bayu gemetar, Rani hampir menangis, dan Arman justru semakin ingin tahu. "Dia nunjuk arah sana," gumam Arman lirih. "Men, lu gila ya? Itu jelas-jelas arwah korban kecelakaan. Kalau kita ikutin, bisa habis semua," seru Bayu panik. Namun Arman tidak bergeming. Dalam hatinya, ada rasa aneh, campuran antara takut, penasaran, dan seolah-olah dirinya memang sudah dipanggil untuk melangkah lebih jauh ke dalam kabut Gunung Salak. Ketika Arman membuka mata, ia sudah kembali berada di hutan. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Namun sesuatu berbeda, hutan itu kini sunyi total, bahkan suara serangga pun hilang. Bayu dan Rani tidak ada. "Bayu, Rani," panggilnya panik. Suaranya menggema, tapi tak ada jawaban. Hanya kabut yang semakin pekat. Lalu, samar-samar terdengar langkah kaki. Tok, tok, tok. Langkah sepatu hak tinggi, lagi. Dari balik kabut, muncul sosok pramugari yang tadi. Kali ini wajahnya lebih jelas. Separuh wajahnya masih cantik dengan riasan tipis, tapi separuh lainnya hancur, berlumuran darah dan serpihan kaca menempel. Bibirnya tetap tersenyum, senyum yang memaksa. "Arman," suaranya bergetar, menyeramkan. "Kau sudah naik pesawatku. Sekarang, ikutlah aku." Arman mundur, kakinya goyah. "Apa yang kau mau dariku?" Pramugari itu melangkah perlahan, setiap hentakan hak tingginya terdengar nyaring meski tanah di bawahnya becek. Tangan pucatnya terulur, seakan ingin menggenggam. "Aku kehilangan semua penumpangku, sebagian sudah pergi, sebagian masih tersesat di sini. Aku butuh penumpang terakhir agar penerbangan ini selesai. Kau, pilihan itu." Arman menggeleng keras. "Tidak, aku masih hidup. Aku bukan bagian dari kalian." Tiba-tiba, di belakang pramugari itu, muncul bayangan sosok-sosok lain. Puluhan, bahkan ratusan. Mereka adalah arwah penumpang pesawat, wajah mereka penuh luka, ada yang tanpa tangan, ada yang terbakar, ada yang terus-menerus berteriak tanpa suara. Mereka semua menatap Arman dengan tatapan kosong, seakan mengundangnya bergabung. Arman menjerit, berlari sekuat tenaga ke arah jalur turun. Namun setiap kali ia menoleh, hutan itu berubah menjadi lorong kabin.
Pohon-pohon besar menjelma kursi-kursi pesawat, kabut berubah jadi asap tebal, dan jeritan manusia menggema tanpa henti. Ia terperangkap. Tidak ada jalan pulang, Arman, bisik pramugari itu tepat di telinganya, meski ia tidak melihat sosoknya di sampingnya. Kecuali kau duduk di kursimu. Arman menoleh. Di hadapannya, sebuah kursi pesawat muncul, lengkap dengan sabuk pengaman. Nomor kursinya tertera jelas, 13A. Tangannya gemetar. Ia tahu jika ia duduk, itu artinya ia akan jadi bagian dari penerbangan terkutuk ini. Tapi jika ia menolak, arwah-arwah di sekitarnya semakin mendekat, meraih tubuhnya dengan tangan-tangan dingin. Pilih, Arman, suara pramugari itu terdengar dari segala arah, bergema dalam kepalanya. Menjadi penumpang, atau menjadi bayangan yang hilang selamanya. Nafas Arman tersengal, keringat dingin mengucur deras di wajahnya. Dalam hati, ia tahu satu hal, ia harus melawan. Arman berlari tanpa arah, napasnya tersengal, tubuhnya seperti ditarik kedua dunia sekaligus. Kadang ia melihat pepohonan basah penuh lumut, kadang yang tampak hanya lorong kabin pesawat yang bergetar hebat. "Bayu, Rani!" teriaknya berulang, suaranya memantul di udara. Tapi yang menjawab hanya bisikan angin dan jeritan samar. Akhirnya ia terhuyung ke sebuah tebing kecil yang penuh semak. Ketika kabut sedikit menipis, matanya menangkap sesuatu, logam besar yang berkarat, tertutup lumut dan tanah. Ia mendekat, dan jantungnya berdegup kencang. Itu adalah bangkai pesawat Sukhoi. Potongan sayap menancap di tanah, kursi penumpang berserakan, dan ada koper-koper tua yang setengah terkubur. Aroma karat bercampur tanah basah menusuk hidungnya. Arman berlutut, menyentuh sebuah tas kecil. Saat ia membukanya, ada sepatu hak tinggi berwarna hitam yang masih utuh. Ia gemetar, sepatu pramugari. Lalu ia menemukan sebuah buku kecil, lusuh dan penuh noda air. Buku catatan pramugari. Tangannya bergetar ketika membuka halaman pertama. Hari pertama tugas di Sukhoi Superjet. Senang sekali, ini penerbangan impianku. Semoga berjalan lancar. Halaman berikutnya berisi tulisan yang semakin kacau. Kabut terlalu tebal. Kapten bilang tetap aman. Aku takut. Aku masih punya janji pulang untuk ibu. Semoga Tuhan melindungi kita. Halaman terakhir hanya coretan berantakan, seperti ditulis terburu-buru. Kami jatuh. Semua berteriak. Aku harus tetap tenang, aku pramugari. Aku harus menjaga penumpangku. Tapi, siapa yang akan menjagaku? Tinta berhenti di sana. Arman menutup buku itu, matanya panas. Ia merasakan kepedihan yang begitu dalam, seolah arwah pramugari itu benar-benar belum menemukan jalan pulang. Tiba-tiba, udara di sekitarnya membeku. Suara langkah hak tinggi terdengar lagi. Tok, tok, tok. Pramugari itu muncul dari balik bangkai pesawat. Rambutnya terurai, wajahnya setengah hancur, dan matanya menatap langsung pada Arman. Di tangannya, ia memegang tiket pesawat yang robek. Arman, suaranya berat, bergema. Aku menjaga semua penumpangku, sampai mereka pergi. Tapi satu kursi kosong, kursi 13A. Itu milikmu. Arman mundur, memeluk buku catatan itu erat. Aku bukan bagian dari kalian. Aku masih hidup. Pramugari itu tersenyum samar, senyum yang penuh kesedihan sekaligus ancaman. Hidup atau mati tidak penting. Yang penting, penerbangan ini harus lengkap. Dan kau, yang terakhir. Di balik kabut, puluhan arwah penumpang muncul. Mereka duduk di kursi-kursi pesawat yang muncul dari tanah. Wajah mereka menunduk, tubuh mereka penuh luka. Satu kursi kosong menunggu, kursi 13A. Arman berteriak, "Tidak, aku tidak akan duduk di sana." Namun tiba-tiba ia mendengar suara Rani. Samar, lemah. "Men, tolong, aku di sini." Arman menoleh. Dari balik kabut,
Ia melihat Rani duduk di kursi pesawat dengan tubuh terikat sabuk pengaman. Wajahnya penuh air mata. "Men, aku nggak bisa lepas, dia mengikatku." Bayu juga terlihat, duduk di kursi lain, wajahnya pucat, matanya kosong, seolah sebagian jiwanya sudah diseret ke dalam penerbangan gaib itu. Arman gemetar. Ia sadar, pramugari itu tidak hanya mengincarnya, tapi juga temannya. "Bebaskan mereka!" teriaknya. Pramugari itu menunduk, lalu menatap dengan mata berkilat. "Bebas? Tidak ada yang bebas dari penerbangan ini. Kecuali, kau menggantikan mereka." Arman berdiri di tengah lingkaran arwah penumpang, jantungnya berpacu kencang. Rani menangis di kursinya, Bayu sudah hampir tak sadarkan diri, dan pramugari itu semakin dekat. "Pilih, Arman," bisik pramugari itu, wajahnya hanya sejengkal darinya. "Duduk di kursimu, atau biarkan mereka ikut mati." Arman terdiam, kepalanya kacau. Lalu ia memeluk buku catatan pramugari yang ditemukannya tadi. Dengan suara parau, ia berkata, "Kau tidak perlu lagi mencari penumpang, aku sudah membaca catatanmu. Kau hanya ingin dikenang, kan? Kau hanya ingin ada yang tahu penderitaanmu." Sejenak, wajah pramugari itu berubah. Matanya berkaca-kaca, senyumnya melemah. Namun kemudian, ekspresinya kembali kaku. "Tapi aku terikat. Aku pramugari. Tugasku, menjaga penumpang sampai lengkap." Arman menutup matanya, lalu berteriak, "Kalau begitu, ambil aku saja. Lepaskan mereka." Suara angin mendesing. Tiba-tiba kursi 013A bergerak sendiri, sabuk pengamannya terbuka. Tangan-tangan dingin arwah penumpang menarik tubuh Arman, menyeretnya ke kursi itu. Ia meronta, berteriak, tapi kekuatan gaib itu terlalu kuat. "Men, jangan!" jerit Rani. Arman akhirnya terduduk di kursi. Sabuk pengaman menutup tubuhnya rapat, tak bisa dilepaskan. Pramugari itu berdiri di depannya, wajahnya kini lembut, matanya berair. "Terima kasih, penumpang terakhirku," bisiknya. Sekejap kemudian, cahaya terang menyilaukan mata. Jeritan terdengar lagi, seperti rekaman kecelakaan yang terulang. Getaran hebat mengguncang. Arman merasa tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Pagi hari, tim SAR yang sedang patroli di jalur hutan Gunung Salak menemukan dua orang pendaki, Bayu dan Rani. Mereka pingsan di dekat bangkai pesawat, tubuh mereka gemetar ketakutan. Namun Arman tidak pernah ditemukan. Yang aneh, tim SAR menemukan sebuah buku catatan lusuh di dekat lokasi. Halaman terakhirnya kini memiliki tulisan baru, yang tampak segar meski tinta lama. "Aku duduk di kursi 13A. Aku akan menjaga penerbangan ini bersama mereka. Jika kau mendengar langkah sepatu hak di kabut, jangan menoleh. Itu aku, bersama pramugari terakhir."